tangan untuk Kiai dulu. Oke. Saya teruskan ke Gus Is dulu ya. Ya, Gus Is ini dari Kiai menggantikan Pak Lalu ya. Ya. Kiai Hamzawi dulu. Kalau Kiai Hamzawi, Pak Lalu, Kiai Hamzawi, saya. Oh gitu. Kiai Hamzawi, Pak Lalu, Kiai Hamzawi lagi, contoh Gus Is. Ya. Terus jadi mudir atau Kiai waktu itu pakai pilihan apa tuh? Sebelum menjawab pertanyaan, saya tambahkan sedikit tentang sejarah. Ya. Jadi ketika tahun 97 kita memang kepengen cari distingsi kampus kita ini. Yang pertama, yang kedua, raw input kampus kita ini sudah tidak lagi hanya dari aliyah, ada banyak dari SMA, SMK gitu. Nah, karena itu pemahaman keagamaannya memang rendah. Padahal kalau dari lihat sejarah PT KIN itu memang lembaga yang memfasilitasi siapapun mereka alumni pesantren. Karena berganti menteri, berganti aturan, sampai akhirnya teman-teman santri pun kesulitan untuk masuk di perguruan tinggi yang dulu memang fasilitas untuk santri karena harus ada ijazah formal itu. Nah, kita ingin mengembalikan sejarah itu serasa tidak mungkin. Karena itu kita cari maksimali ya, dengan cara menerapkan pembelajaran bahasa Arab. Alhamdulillah kita kerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab yang salah satu dari filial Libya, King Saud di Saudi Arabia, dan kita minta izin agar buku itu kita pakai. Buku itu 6 jilid, dihitung harus selama 5 hari dalam 1 pekan, harus 5 jam dalam 1 hari. Itu muasalnya kenapa 5 jam itu, dan diambil jam 2 karena kita nggak punya ruangan, sehingga mengganti setelah perkuliahan reguler selesai baru kemudian kita pakai yang bahasa Arab. Tahun pertama tahun 97, 98 kita ini dipercaya oleh kementerian menjadi tempat penyelenggaraan penerimaan S2 selain Surabaya. Dulu di Surabaya saja untuk kawasan timur selain Makassar, tapi kemudian Malang dikasih kesempatan. Nah, kebetulan saya ikut. Nah, kemudian kita ngobrol di kantor yang kebetulan saya, Pak Muslimin, almarhum Pak Dimyati Ahyad, kemudian Pak Asmaul, 4 orang ini yang diminta membidani BKPBA itu. Nah, kemudian ada 2 orang yang kebetulan waktu itu belum negeri, Pak Asnawi, Pak Nur Asnawi, dan Pak Rigi. Jadi kita berenam yang diminta untuk mengelola, membidani dan mengelola bagaimana perkuliahan itu jalan. 98 ketika saya ikut tes itu, ngobrol iseng, kayaknya ke anak-anak kita itu mampu menjawab tes soal bahasa Arab untuk S2. Nah, oleh pimpinan waktu itu direspon, dicoba saja. Akhirnya materi bahasa Arab itu kita copy, kita serahkan ke seluruh mahasiswa. Kita lihat 80% anak-anak kita yang S1 di semester 2 mampu mengerjakan soal-soal tes masuk untuk mata soal bahasa Arab. Akhirnya kita tersanjung. Mereka baru 5 jam dalam sehari, baru 5 hari dalam 1 pekan. Kalau mereka difasilitasi tempat, maka mereka logikanya akan semakin lebih baik. Itu poin pertama. Mengapa harus kemudian tempat masuknya mahat itu ya? Nah, mengapa harus ada mahat kemudian? 98 kita tahu semua adalah masa reformasi. Ada mosi tidak percaya kepada Orde Baru. Nah, kita semua ikut turun jalan menyuarakan. Yang menarik, kita masih sempat diskusi. Mengapa trust Orde Baru sedemikian parah terpuruk itu? Kita semua memahami bahwa persoalan spiritualitas dan persoalan moralitas. Pemimpin negara bukan orang tidak pinter, mereka para jenderal, mereka para akademisi yang luar biasa, tetapi sampai hari ini pun kita masih lihat ada kasus-kasus tertentu yang sesungguhnya tidak etis sebagai penyelenggara negara. Akhirnya kita juga lihat satu-satunya elemen bangsa yang masih concern
terhadap persoalan apa namanya karakter dan moralitas dan spiritualitas itu adalah pesantren. Nah, mulai itulah kemudian kita mencoba mengkawinkan perguruan tinggi dan perguruan pesantren. Maka 99 atas izin Allah diletakkan batu pertama, ya. Kita minta donasi banyak orang, 4 gedung selesai. Al-Ghazali, kemudian Ibnu Rusdi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun. Kemudian 2 itu yang diresmikan oleh Gus Dur almarhum. 2 tahun berikutnya berdirilah Al-Farabi. Nah, ini diresmikan oleh Wakil Presiden Hamzah dan salah seorang Wakil Presiden dari Sudan. Jadi 2 orang yang Al-Farabi itu luar biasa. Jadi, tepuk tangan dulu ya. Luar biasa ini Al-Farabi. Itu awalnya. Dan diskusi kita karena memang concern pesantren atau ma'had, memang kita tadi disampaikan oleh Hamzari menghindari alergi. Waktu itu orang tidak begitu tertarik dengan pesantren karena stigmanya yang gudikan, yang macam-macam itu. Gitu. Karena itu ketika kunjungan Menteri Agama almarhum Pak Mahfud Basuni melihat sendiri ke kamar, beliau bilang ini the real pesantren itu, saya suka ini gitu. Itu kunjungan pertama di Jawa Timur itu di ma'had kita. Jadi sempat kita dipuji-puji karena memang kita bersih, ya, tidak ada etalase seperti yang di di mall-mall itu. Itu gitu. Tahun 99 ya? Itu tahun 2000. Oh 2000. 2000 aja sudah bersih, apalagi sekarang. Apalagi sekarang, ya, dengan model yang baru ini. Dan kita sejak awal diberi porsi, ya, bahwa porsi kita itu pada pembiasaan. Maka bagaimana biasa kita pick up materi, kita pilihkan. Ada kitab tadhib itu matan kitab takrib yang ada anotasi, ada catatan kakinya, mana Qur'annya, mana hadisnya. Waktu itu kan mahasiswa sok Qur'ani, sok hadisi. Jadi mesti nanya mana Qur'annya, mana hadisnya. Maka kita tunjukkan ada kitab karangannya Dr. Mustafa Dib Al-Biro itu, ya. Ini ada Qur'annya, ada hadisnya. Nah, kemudian kita pilihkan kitab yang komprehensif, bicara tentang fikih sampai bicara tentang tasawuf dan persoalan akhlak. Maka ada komik Tujan itu yang sampai hari ini itu yang kita sajikan kepada. Jadi kitab ini sesungguhnya memandu. Komik Tujan ini sampai sekarang masih dasarkan. Masih karena kita apa itu sebentar ya? Apa itu inti dari ajaran? Isinya 77 poin. Jadi Nabi itu pernah bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Jadi iman itu sesungguhnya ada 77 poin. Kalau orang kepengen jadi iman yang kamil, yang sempurna, maka 77 hal ini harus melekat. Terus itu kalau dipahami oleh santri cukup untuk menjadi sangat cukup. Iya, cukup. Minimal atau kiai yang lebih dari kiai kampung, Gus? Ya minimal sebagai mubaligh itu cukup. Iya. Jadi karena ada 77 itu a'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza. Jadi kita punya kepedulian sense seperti hari ini kita berikan edukasi itu bentuk dari jangan sampai orang tersakiti, jangan sampai orang terluka. Itu imatatul adza. Jadi tidak maknanya eksplisit harus menyingkirkan apa saja yang ada di jalan, bukan, tetapi apa saja. Kita punya komitmen jangan sampai orang terluka, jangan sampai ada orang terdampak corona, jangan, itu imatatul adza. Kita tepuk tangan dulu ya, dari luar biasa.